Halo sobat Mimi, kita gas lagi dah lah profilnya. Dan sorry tuh saya baru bisa upload lagi karena memang ada kesibukan, jadi ya mau tidak mau ya bagaimana lagi ya cuy ya. Kegiatan juga banyak, jadi ya gimana lagi, ada kesempatan pasti gua buat. Kalau misalnya agak sedikit telat-telat ya maklum aja ya cuy ya. Soalnya ya gitulah kan, butuh cuan juga, jadi ya gimana gitu. Ada tidak waktu 1-2 jam langsung gua buat satu video. Oke ya udah, langsung aja kita gaskan lagi lah profilnya, langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari pas sebelumnya, saat ini kedatangan para murid-murid untuk melakukan sebuah diskusi bersama dengan Lu Xiaogi mengejutkan bagi mereka semua ketika ada seseorang yang tiba-tiba saja datang dengan kekuatan yang super duper edan. Bahkan untuk Dongli dan juga Lu Xiaogi, mereka tidak menyangka kalau orang yang datang ini sangat-sangat kuat. Dan khususnya untuk Dongli, dia pun hampir saja mengeluarkan kartu traf miliknya untuk menghadapi orang tua itu jika orang tua itu adalah sebuah ancaman. Tapi melihat kedua bersaudara itu yang sepertinya agak sedikit tegang dan juga gugup, di sini Bibi Ning langsung turun untuk dapat menenangkan situasinya, di mana dia berujar, "Xiaogi, Xiao Lizi, Dongli, jangan panik," ucap dari Bibi Ning. Dan kedatangan dari Bibi Ning tentunya membuat Lu Xiaogi dan juga Dongli langsung menyapanya. "Ah, Bibi Ning, selamat datang," ucap dari mereka berdua. Sedangkan untuk murid Chen, dia pun langsung memberikan salam kepada tetua Ning, ucap dari murid Chen. Mendengar murid Chen yang merupakan seorang murid langsung memberikan salam kepada seorang tetua, membuat orang-orang yang ada di tempat ini mereka tidak menyangka kalau ternyata seorang tetua dari sekte pedang datang secara pribadi ke tempat ini. Apalagi mereka mendengar kalau Lu Xiaogi dan juga Dongli memanggil tetua itu dengan sebutan Bibi, yang membuat mereka pun langsung syok, tidak percaya. Tapi di sini, untuk orang tua ini yang baru saja datang tadi, dia pun membelakangi Lu Xiaogi. Dan untuk Lu Xiaogi, dia pun tahu setelah dia melihat sosok pria itu. Dia tahu karena dia pernah melihat sekali, kalau tidak salah itu adalah Ji Changkong, wakil master sekte pedang, ucap dari Lu Xiaogi. Dan dia juga tahu kalau orang yang ada di depannya itu adalah seseorang yang terkuat nomor 2 setelah Soft Dragon. Dan untuk bocah Chen yang melihat orang tua itu ada di tempat ini, dia pun langsung datang dan dia langsung berlutut. Murid Chen Xiao memberikan hormat kepada wakil master sekte, ucap dari murid Chen yang tiba-tiba saja langsung berlutut. Mendengar hal itu tentunya membuat orang-orang yang ada di tempat ini mereka pun langsung terbelalak. Mereka tidak menduga maksudnya kalau salah satu dari 4 pedang agung kini datang ke tempat ini secara pribadi. Dan mereka pun juga berpikir apakah orang tua itu wakil master sekte pedang dia adalah master dari Lu Xiaogi. Dan jika itu benar, pantas saja dan kami kalah dari Lu Xiaogi itu adalah hal yang wajar karena dia adalah murid dari murid dari wakil master sekte, ucap dari orang-orang ini. Tapi untuk Lu Xiaogi, dia pun masih saja bersikap agak sedikit songong di hadapan wakil master sekte pedang. Dan untuk orang tua ini, ketika dia melihat penampilan dari Lu Xiaogi dari jarak yang cukup dekat, dia pun tahu, harus aku akui, kulit anaknya sungguh sangat luar biasa. Dengan murid yang ada seperti ini berdiri di sisiku, dan ketika aku keluar dari sekte tentunya itu akan meningkatkan nilai reputasiku, ucap dari orang tua ini. Dan untuk Lu Xiaogi, dia pun tahu siapa orang tua itu karena memang sebelumnya ketika dia masih menjadi seorang player dulu, ada seseorang yang telah menuliskan tentang Ji Changkong ini di dalam sebuah forum, dan orang itu mengatakan kalau Ji Changkong adalah orang yang sangat tajam dan juga tegas, dan dia memposting tentang orang ini dengan memanggilnya sebagai monster yang memiliki mata yang sipit, yang artinya dia sangat luar biasa gila, kuat tapi matanya sipit kayak Aceng. Waduh. Dan untuk orang tua ini ketika dia melihat Lu Xiaogi dari dekat, dia berujar, tidak buruk juga. Nah, ucap dari orang tua ini. Dan untuk Lu Xiaogi, dia pun malah menyapanya dengan berujar, perkataan senior sangat benar, ucap dari Lu Xiaogi merespon kata-kata dari orang tua itu yang mengejutkan bagi mereka lah. Bagaimana bisa Lu Xiaogi masih bersikap seperti itu di hadapan orang tua ini? Dan karena berani-beraninya Lu Xiaogi bersikap seperti ini di hadapan orang terkuat nomor 2. Dan untuk orang tua ini, dia juga tidak menyangka kalau ternyata Lu Xiaogi bakal bersikap seperti ini. Lah,
Tidak ada kemunafikan, tidak ada kesombongan. Dia mirip sekali dengan diriku, ujar dari orang tua ini di dalam hati. Namun untuk murid-murid yang ada di tempat ini, mereka juga tidak menyangka kalau ternyata Lu Xiaogi dan juga orang tua ini ternyata mereka ini adalah pertemuan pertama mereka. Tapi di sini mereka juga bingung bagaimana bisa Lu Xiaogi berkembang menjadi kuat seperti ini tanpa bimbingan seorang master edan seperti itu. Dan untuk orang tua ini, dia pun tahu kalau masih terlalu banyak mata yang melihat di tempat ini. Maka darilah untuk dapat mengusir mereka semua, orang tua ini hanya dengan satu lambaian tangan aja. Dia pun mengusir semua murid-murid yang ada di tempat ini. Mengusir semua orang-orang luar. Dan mereka semua langsung terhempas keluar dari tempat ini. Bersama juga dengan bocah Chen ini. Dia pun sama diusir juga oleh Master Sekte Edan. Tidak Master, tapi Wakil Master. Dan untuk Lu Xiaogi melihat kemampuan yang dimiliki oleh orang tua ini membuatnya pun sadar kalau orang tua ini sungguh sangat luar biasa. Dia menerbangkan begitu banyak orang hanya dengan satu lambaian tangan. Mungkinkah dia punya sesuatu yang ingin dia sampaikan kepadaku? Pikir dari Lu Xiaogi. Tapi untuk orang tua ini, dia pun mengkerut kepalanya ketika dia melihat sikap dari Lu Xiaogi. Anak ini, dia masih tidak mengertikah maksudku datang ke tempat ini? Kenapa dia tidak bersujud dan bersyukur dan dia memintaku menjadi masternya? Kenapa dia diam aja? Pikir dari orang tua ini yang bingung. Tapi untuk Bibi Ning, dia juga bingung bagaimana bisa Lu Xiaogi malah bersikap seperti ini. Lah, bocah ini. Lah, kenapa dia cuma diam aja? Jika ini berlanjut, aku takut ini akan menjadi situasi yang buruk, ujar dari Bibi Ning. Maka darilah dia harus mengambil alih, membantu Lu Xiaogi untuk menyanjung orang tua itu. Dimana di sini Bibi Ning dia berujar, saudara senior Ji, ini adalah Lu Xiaogi dan juga adiknya yang aku sebutkan sebelumnya kepada dirimu. Mereka berdua sangat berbakat dan mereka berdua adalah jenius dari para jenius, ujar dari Bibi Ning. Dan untuk orang tua ini, iya. Jadi begitu. Ujar dari orang tua ini. Dan sepertinya orang tua ini juga harus sedikit membuka pembicaraan di mana dia berujar, orang tua ini telah melakukan perjalanan ke seluruh negeri selama hidupnya dan sudah banyak sekali melihat terlalu banyak orang-orang jenius yang tidak terhitung jumlahnya yang ingin menyembah orang tua ini menjadi masternya. Tapi sejauh ini orang tua ini tidak pernah menerima murid. Kalian tahukah kalian alasannya? Ujar dari orang tua ini yang mencoba untuk membuka pembicaraan dan menunjukkan maksudnya. Tapi disinilah Lu Xiaogi dan juga Dongling enggak ngerti apa yang dimaksud dari orang tua ini, yang membuat orang tua ini menjadi agak malu. Ini orang kagak ngerti maksud gue, pikir dari orang tua ini. Dan untuk Bibi Ning, dia pun juga tahu kalau sepertinya dua murid ini nggak ngerti maksud dari orang tua itu. Maka darilah dialah yang menyambutnya. Bisakah Anda memberitahukan alasannya, saudara senior Ji? Ujar dari Bibi Ning. Ya, orang tua ini tidak pernah menerima murid karena tidak ada satupun orang yang pernah lulus dari syarat yang diberikan oleh orang tua ini. Dan kau bukanlah murid sekte pedangku, tapi karena saudara Ning menganggapmu sebagai keponakannya, maka itu walaupun memang gak masuk akal juga, tapi aku akan memberikan kau sebuah kesempatan, ujar dari orang tua ini. Dan setelah kau lulus tes, Pak Tua ini akan membuat sebuah pengecualian untuk dirimu, menerimamu sebagai muridnya. Bagaimana? Ujar dari orang tua ini yang pada akhirnya dia pun menunjukkan niatnya, mengutarakan niatnya kalau dia ingin membawa Lu Xiaogi menjadi muridnya. Dan untuk Bibi Ning, dia berharap kalau Lu Xiaogi pasti akan menerimanya. Dan inilah yang bisa aku bantu, pikir dari Bibi Ning. Namun untuk Lu Xiaogi ternyata dia menunjukkan kata-kata yang tidak masuk akal, di mana dia berujar, Lu Xiaogi berterima kasih kepada senior atas ketertarikannya, tapi aku telah memiliki seorang master. Ujar dari Lu Xiaogi yang menolak tawaran dari orang tua itu, yang membuat mereka pun bingung lah. Apa? Dan untuk Bibi Ning juga bingung, apakah Lu Xiaogi benar-benar memiliki seorang master dan kenapa dia tidak tahu? Tapi di sini untuk Lu Xiaogi dia berujar, ya, aku telah memiliki seorang master. Karena memang master yang aku maksud adalah bapakku sendiri. Karena memang di dalam daftar sistem nama bapaknya ada di dalam slot daftar master. Dan aku berharap nama itu tetap ada di tempatnya, ujar dari Lu Xiaogi. Karena memang dia pun tahu kalau bapaknya lah, walaupun bapaknya memang gak kuat, tapi setidaknya bapaknya memberikan semua yang terbaik yang bisa dia berikan untuk anak-anaknya.
Maka dari itulah di sini Lee Seok-gi tidak mau memberikan slot master itu kepada orang lain. Walaupun ya memang ada sih beberapa faktor lainnya lagi, karena sebelumnya meskipun orang tua ini adalah salah satu dari 4 pedang terbesar dan terkuat yang ada di wilayah barat, tapi sejatinya itu juga tidak berpengaruh dengan tingkat kultivasiku. Karena memang untuk metode kultivasiku, aku memiliki seseorang yang dapat membantu diriku, yaitu leluhur yang ada di area pemakaman. Dan dia juga memiliki hubungan dengan Kaisar King, yang artinya itu lebih berguna. Selain itu juga untuk dapat naik level, aku menggunakan poin XP layaknya seorang player. Jadi ya aku tidak sejatinya ya nggak butuh-butuh banget orang tua ini. Tapi kesempatan yang diberikan oleh Ji Changkong ini jelas merupakan sebuah keuntungan yang besar bagi sektemu, dan tentunya aku harus tetap mengambilnya. Ujar dari Lee Seok-gi. Maka dari itulah untuk tidak membiarkan orang tua itu pergi begitu saja, di sini Lee Seok-gi dia memiliki sebuah rencana lain yang lagi, yaitu Dongli. Maka dari itulah di sini Lee Seok-gi dia pun menyeret Dongli, dan dia juga pun menyarankan Dongli lah yang akan ditaruhnya. Dan untuk Bibining dia pun bertanya kepada Lee Seok-gi tentang siapa masternya. Kenapa aku tidak tahu? Ujar dari Bibining. Tapi untuk Lee Seok-gi dia pun enggan untuk menjawabnya untuk saat ini. Tapi untuk orang tua ini dia pun bertanya siapa master dari Lee Seok-gi, apakah dia kuat? Ya, dia sangat kuat. Ujar dari Lee Seok-gi karena memang dia dulu ketika masih kecil dia mendapatkan pendidikan VOC dari bapaknya. Waduh, makanya bapaknya sangat-sangat kuat. Dan untuk orang tua ini, ketika dia mendengar kalau master yang dimiliki oleh Lee Seok-gi lebih kuat di atas dirinya kah, yang merupakan seorang master terkuat nomor 2, membuatnya pun berpikir siapa orang tua itu, siapa master dari anak ini. Tapi untuk Lee Seok-gi dia berujar, meskipun aku telah memiliki seorang master, King Zhou selalu saja memiliki sebuah pepatahnya sendiri tentang master pedang. Dan kuharap senior dapat memberikan beberapa petunjuk, 1 ataupun 2. Ujar dari Lee Seok-gi yang membuat orang tua ini dia tidak menyangka kalau Lee Seok-gi benar-benar tidak tahu diri. Ya, dia telah menolakku menjadi masternya, dan sekarang dia ingin memanfaatkanku dengan cuma-cuma. Bocah ini benar-benar tidak tahu diri, ujar dari orang tua ini di dalam hati. Karena memang niat dari Lee Seok-gi memang seperti itu. Walaupun dia juga tahu kalau mendapatkan pencerahan dari para NPC lainnya hanya akan memberikan sedikit poin XP, tapi tidak dengan mereka para master-master tingkat atas. Dan ketika master-master tingkat atas yang ada di rank ke-8 ke atas, tentunya itu akan memberikan sebuah peluang hadiah juga yang cukup berbeda. Bisa skill seni bela diri ataupun ya benda-benda antik lainnya dan item-item tertentu ataupun pil-pil ajaib. Itu bisa didapatkan oleh Lee Seok-gi dari para NPC yang ada di tempat ini. Namun ketika mereka ada di level rank 8 ke atas. Dan untuk orang tua ini, dia pun tentunya kesal dengan wujud dari Wu Chogi yang berani-beraninya memanfaatkan dirinya. Wajah ini sungguh sangat menyebalkan, dan kenapa dia masih dapat tersenyum, bagaimana bisa dia memiliki kulit yang lebih tebal daripada diriku. Ucap dari orang tua ini yang kesal. Maka darilah semakin dipikir tentu semakin membuat orang tua ini kesal. Dan dia juga berujar, nak, kau adalah individu yang sangat luar biasa. Tapi nak, coba kau beritahu orang tua ini kenapa pria tua ini harus memberikan kau sebuah petunjuk. Ucap dari orang tua ini yang membuat Lee Seok-gi dia berujar, ya, karena tetua senior Anda bisa menjadi master dari tetuaku. Ucap dari Lee Seok-gi yang ingin menjadikan orang tua ini master dari Dongli. Dan untuk Dongli, dia pun tahu kalau kakaknya ini benar-benar akan menyodorkan dirinya. Maka dari itulah di sini Dongli berusaha untuk kabur, tapi ya nggak mungkin, langsung dicomot lagi sama Lee Seok-gi. Dan dia juga berujar, senior Ji sudah tahu bahwa meskipun sektemu kecil, tapi aku juga merupakan seorang master sekte. Dan jika seorang master sekte menjadi seorang murid dari seorang tetua, tentunya itu tidak akan baik-baik saja dalam statusnya. Jadi hal seperti itu tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Maka dari itulah senior Ji, jika kau membawa Xiao Lizzie ini, itu tidak akan berbeda, dan dia juga memiliki bakat yang luar biasa sama kurang lebih dengan diriku. Dan Bibining juga telah membimbingnya dengan sangat berhati-hati. Ucap dari Lee Seok-gi yang ingin menyodorkan adiknya aja. Dan untuk Dongli dia pun hanya dapat pasrah ketika kakaknya menyodorkan dirinya. Namun di sini Dongli dia pun sebenarnya nggak mau juga jadi murid dari orang tua ini, karena itu akan membuatnya terbebani, karena dia nggak mau dengan urusan dunia. Dan jika dia menjadi murid dari orang tua ini, tentunya nama dia akan tersebar ke seluruh dunia, dan dia nggak mau kalau dia harus berurusan dengan dunia, karena dia nggak mau ikut campur dengan urusan dunia, dan dia takut digeplak sama orang lain. Makanya dia nggak mau ikut-ikutan, dan dia memilih tetap di gunung ini aja. Tapi untuk orang tua itu dia pun tidak mau, tidak berhenti, nak, cukup.
Kau bilang kau adalah pimpinan dari Master Sekte dan aku tidak bisa merekrutmu karena statusmu itu. Lantas bagaimana bisa aku merekrut seorang tetua? Ucap dari orang tua ini. Jadi ya tidak perlulah ucap dari orang tua ini yang menolak. Tapi untuk Lu Xiaogi, tunggu dulu senior. Tunggu dulu. Aku bisa menggunakan statusku sebagai Master Sekte untuk menghapus Dongli dari status tetua. Ucap dari Lu Xiaogi. Dan untuk Dongli dia nggak punya lagi alasan untuk menolak ini semua. Aku sudah lelah, terserahlah, ucap dari Dongli. Tapi untuk orang tua ini, ketika dia melirik ke arah Dongli, dia pun sadar basis kultivasi yang dimiliki oleh Dongli tidaklah selemah itu. Sungguh luar biasa tinggi. Apalagi dia juga dapat melihat kalau Dongli memiliki sword intent dan juga sword heart pula, yang membuat orang tua ini dia pun langsung shock. Gila. Tidak. Orang tua ini hampir saja kehilangan penglihatannya. Orang tua ini hampir saja kehilangan berlian. Ini sungguh sangat luar biasa. Sungguh sangat menarik. Kalian berdua benar-benar luar biasa. Ucap dari orang tua ini yang tiba-tiba saja langsung antusias. Dan untuk Bibi Ning, dia pun juga bingung bagaimana bisa orang tua ini dia tertarik dengan Dongli dan mengatakan hal-hal yang luar biasa. Dongli sword heart, sword intent, dia memilikinya. Anak ini, berapa banyak yang dia sembunyikan dari diriku? Wah, dua bersaudara ini sama-sama gila. Ucap dari Bibi Ning. Dan untuk orang tua ini, gadis kecil ini ternyata dari semua bakat yang dia miliki, levelnya juga dia tidak lebih kurang daripada Yu Yue, murid dari saudara seniorku. Terlebih lagi, akar pondasinya juga sangat luar biasa kokoh. Konteksnya sebenarnya sangat padat dan aku tidak tahu bagaimana bisa dia berkultivasi dengan cara yang seperti ini. Anak ini dia benar-benar aneh. Apalagi dia belum dibimbing oleh seseorang. Dia tidak seperti saudara seniornya, yaitu Yue yang telah dididik oleh Soft Dragon. Tapi dia memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada Yue. Gila, ucap dari orang tua ini. Dan dia pun sepertinya sungguh sangat senang. Di Sektemo yang kecil ini ternyata secara tidak diduga muncul dua bersaudara yang gila seperti ini dalam teknik pedang. Dan ini adalah hal yang luar biasa. Apakah jalan surga memang telah memberkati Sektemo ini? Gila, ucap dari orang tua ini yang sungguh sangat antusias. Dan untuk Lu Xiaogi, melihat ekspresi yang ditunjukkan oleh Pak Tua Ji, dia pun makin curiga dengan adiknya. Dongli, apa sebenarnya yang dia sembunyikan daripada diriku? Kenapa orang tua itu memiliki ekspresi yang begitu aneh ketika dia melihat Dongli? Pasti ada yang salah dengan bocah ini. Gadis kecil ini sepertinya dia menyembunyikan lebih banyak hal daripada yang aku bayangkan. Ucap dari Lu Xiaogi. Tapi untuk Dongli, dia pun sama melirik ke arah kakaknya dengan wajah yang tidak senang. Dia memiliki sebuah tatapan seolah-olah dia kesel dengan kakaknya. Tapi untuk orang tua ini, dia pun memiliki pikirannya sendiri. Di mana dia berpikir kalau dia membawa Dongli, tentunya Lu Xiaogi juga akan ikut bersama dengan dirinya walaupun tidak seutuhnya. Artinya, aku 1,5 lebih kuat daripada seniorku. Tidak, setengahnya aja. Karena aku memiliki murid yang tidak kalah dari muridnya. Dan aku juga memiliki kakaknya yang akan ngikutin setengah dari diriku. Yang artinya, aku setengah lebih kuat daripada saudara senior. Ucap dari orang tua ini. Maka datulah orang tua ini pun mengatakan kepada Dongli apakah dia mau menerimanya sebagai masternya. Ucap dari orang tua ini. Dan untuk Dongli, dia pun sempat melirik ke arah kakaknya dan dia yakin kalau kakaknya pasti tidak akan merugikan diriku. Baiklah, aku tidak boleh mengecewakan niat baik kakak, ucap dari Dongli. Maka dari itulah di sini Dongli dia pun membukukan badannya dan dia juga beruya. Terima kasih atas kebaikan senior. Dongli bersyukur tidak ada habisnya. Dan jika aku mengelak sungguh tidak tahu betapa tingginya langit dan juga tebalnya bumi. Ucap dari Dongli. Dalam arti lain dia pun setuju menjadi murid dari orang tua itu. Dan untuk orang tua itu dia pun sungguh senang. Bagus. Tapi sebelum Dongli dia resmi menjadi murid dari orang tua itu, dia berucap, namun senior, Dongli memiliki sebuah permintaan yang tidak baik. Sebelum menjadi murid, bolehkah aku membuat 3 syarat terlebih dahulu? Ucap dari Dongli yang mengejutkan bagi orang tua ini. Bagaimana mungkin menjadi murid seorang master nomor 2 terkuat masih juga minta syarat? Apa-apaan ini? Ucap dari orang tua ini yang bingung. Bagaimana bisa ada seorang murid yang memberikan syarat kepada masternya? Ini sesuatu yang cukup edan. Dan karena tetangga gue lagi motong waktunya motong keramik, jadi gue nggak fokus lagi untuk The Voice dan gue kesel banget. Jadi ya udahlah, kita selesaikan dulu. Ini sebenarnya coy yang bikin gue jadi malas bikin video tuh ini nih, potong keramik ini. Aduh, ganggu kan, suaranya nggak enak kan. Dan gue pecah konsentrasi jadinya. Ya sudahlah, kita selesaikan dulu video kali ini.
di sini dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye, thank you.